Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada kesempatan kali ini kami akan membuat video resume untuk mata kuliah jejaring kebijakan dan pemerintah kelas A dengan dosen pembimbing Pak Edi Wahyudi SHMSI untuk bahan UTS ujian tengah semester. Perkenalkan, nama saya Elsa May Damayanti dengan NIM 1121000179 dan rekan saya Rizaldo Febriansah dengan NIM 1121000197. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang jejaring kebijakan dan pemerintah. Topik ini sangat penting untuk dipahami karena dalam dunia pemerintahan modern, proses pembuatan kebijakan tidak lagi hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saja, tetapi juga melibatkan banyak aktor seperti masyarakat, sektor, swasta, dan lembaga swadaya masyarakat seperti atau LSM. Yang pertama, ada pengertian jejaring dan kebijakan. Mari kita bahas apa sih jejaring kebijakan atau policy network. Jejaring kebijakan atau policy network adalah suatu hubungan interaktif saling bergantung antara berbagai aktor yang terlibat dalam proses kebijakan publik, mulai dari tahap perumusan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Dalam jejaring ini, setiap aktor memiliki sumber daya kepentingan dan peran yang berbeda-beda, tetapi mereka semua bekerja sama untuk mencapai tujuan kebijakan yang sama. Misalnya, pemerintah menyediakan regulasi dan sumber daya, lalu sektor swasta mendukung dari sisi pendanaan, teknologi, sedangkan masyarakat atau LSM-nya sendiri berperan dalam advokasi serta pelaksanakan di lapangan. Lalu yang kedua, ada konsep-konsep jejaring dalam kebijakan. Ada beberapa konsep penting yang perlu kita pahami sebelum membahas jejaring kebijakan ya teman-teman. Yang pertama ada aktor dalam jejaring kebijakan. Aktor di sini tidak hanya berarti pemerintah, tetapi juga berbagai pihak yang memiliki kepentingan terhadap suatu kebijakan. Mereka itu biasanya berasal dari pemerintah pusat, daerah, lalu lembaga politik seperti badan atau dinas terkait, lalu ada sektor swasta, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat sipil itu sendiri ya. Karena setiap sektor atau aktor memiliki kontribusi yang unik dan saling melengkapi. Untuk yang kedua, ada peran pemerintah. Dalam jejaring kebijakan, pemerintah tetap memegang peran utama sebagai koordinator, pembuatan regulasi, dan penyediaan sumber daya. Namun pemerintah tidak lagi menjadi satu-satunya pengambil keputusan ya, karena melainkan lebih sebagai fasilitator yang membuka ruang evaluasi, kolaborasi dengan aktor lain. Lalu yang ketiga, ada peran masyarakat sipil, di mana masyarakat sipil itu berperan sangat penting sebagai pengawas kebijakan, lalu pemberi masukan, dan juga pelaksanaan program di tingkat akar rumput. Mereka itu biasanya lebih memahami kondisi dan kebutuhan nyata masyarakat di lapangan. Lalu yang keempat ada peran sektor swasta, di mana sektor swasta memiliki sumber daya finansial teknologi yang memiliki atau yang bisa mendukung pelaksanaan kebijakan publik ya. Misalnya itu melalui program tanggung jawab, lalu sosial perusahaan atau corporate social responsibility. Lalu yang kelima ada peran LSM, di mana LSM berfungsi sebagai jembatan antara pemerintah dan masyarakat. Mereka sering menjadi penggerak advokasi ya, di mana penyedia layanan sosial serta pihak yang membantu memastikan kebijakan publik berjalan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sekarang kita akan membahas tentang konsep ketiga, yaitu di mana teori-teori pendukung. Sekarang kita akan masuk ke bagian teori yang mendasari konsep jejaring kebijakan. Pertama, ada teori governance network. Teori ini menjelaskan bahwa proses kebijakan publik tidak lagi bersifat top-down atau dari atas ke bawah ya, melainkan bersifat horizontal, di mana sebagai aktor saling berinteraksi dan bernegosiasi untuk mencapai tujuan bersama. Intinya, kebijakan yang efektif di masa sekarang harus dihasilkan melalui kerjasama lintas sektor, bukan hanya dari keputusan pihak pemerintah. Yang kedua, ada teori interdependensi, di mana teori ini menekankan bahwa setiap aktor dalam jejaring memiliki ketergantungan satu sama lain ya. Tidak ada satu faktor atau aktor pun yang bisa menyelesaikan masalah publik secara sendirian, karena masing-masing memiliki keterbatasan sumber daya dan kapasitas. Oleh karena itu, kolaborasi menjadi kunci keberhasilan dalam proses kebijakan. Dan untuk studi kasus penanganan bencana di Indonesia, untuk memperjelas, mari kita salah satu contoh, yaitu untuk penerapan jejaring kebijakan. Yaitu dalam penanganan bencana di Indonesia, kita bisa mengambil contoh di bencana gempa Lombok tahun 2018. Dalam kasus ini kita melihat bagaimana berbagai aktor bekerjasama dalam satu jejaring kebijakan yang kompleks. Dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana bertindak sebagai koordinator utama di tingkat nasional. Mereka menyusun kebijakan, mengatur distribusi bantuan, dan mengarahkan koordinasi lintas lembaga. Yang kedua yaitu BPBD di tingkat daerah menjadi pelaksana utama di lapangan. Mereka menyesuaikan kebijakan nasional dengan kondisi lokal dan berkoordinasi langsung dengan masyarakat terdampak.
Kemudian yaitu ada LSM. LSM lokal ikut berperan dengan evaluasi korban, penyediaan kebutuhan dasar, dan serta pemulihan psikososial. Yaitu dengan adanya swasta juga berperan misalnya melalui bantuan logistik, pembangunan hunian sementara atau donasi tanggap darurat di perusahaan-perusahaan besar melalui program CSR. Yaitu dan yang tidak kalah penting adalah masyarakat sipil, banyak warga yang menjaga relawan, membantu evakuasi, membuka dapur umum, dan mengawasi penyaluran bantuan agar tepat sasaran. Dengan adanya jejaring kebijakan ini memungkinkan terjadinya pembagian peran yang jelas, mempercepat koordinasi dan menghindari tumpang tindih kegiatan. Hasilnya yaitu memproses penanganan bencana bisa berjalan lebih efektif dan efisien dibandingkan jika dilakukan secara sepihak oleh pemerintah. Dengan kesimpulan dan pembahasan tersebut dapat kita simpulkan bahwa jejaring kebijakan merupakan pendekatan yang sangat penting dalam pemerintahan modern. Melalui jejaring kebijakan publik tidak lagi bersifat kaku dan birokratis, tetap menjadi adaptif, partisipatif, dan kolaboratif. Dengan adanya pemerintah lagi menjadi satu-satunya aktor yang menentukan arah kebijakan, melainkan bekerja sama dengan sektor swasta, LSM, akademi, dan masyarakat sipil. Hubungan yang saling bergantung dan saling melengkapi antara aktor ini yaitu adalah yang membuat kebijakan bisa dijalankan secara lebih efektif dan berkelanjutan. Dalam konteks penanganan bencana, jejaring kebijakan terbukti sangat penting karena mampu mempercepat respon, memperkuat koordinasi lintas sektor, serta memastikan bahwa setiap bantuan dan kebijakan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat yang terdampak. Oleh karena itu, memahami mengembangkan jejaring kebijakan adalah hal yang esensial bagi pemerintahan yang ingin mewujudkan tata kelola yang baik dan transparan dan berpihak kepada masyarakat. Dengan adanya yaitu dalam penjelasan ini, saya tentang jejaring kebijakan dan pemerintahan, semoga penjelasan ini bisa memberikan gambaran yang lebih jelas tentang bagaimana berbagai aktor bekerja sama dalam proses kebijakan publik, serta mengapa kolaborasi menjadi kunci menghadapi tantangan pemerintah masa kini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.